Hai teman-teman, kembali lagi pada channel manajemen. Sebelum memulaikan channel ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda. Titik, selamat menyaksikan. Berikut ini adalah pembahasan yang terdapat dalam presentasi kali ini. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi memandu pengambilan keputusan dan perilaku, cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika yang baik adalah bisnis yang baik, dan begitu pula etika yang buruk dapat menggagalkan rencana strategis yang bahkan sangat baik. Kode etika bisnis. Gelombang baru isu-isu etika terkait dengan keselamatan produk, kesehatan karyawan, pelecehan seksual, AIDS di tempat kerja, merokok, hujan asani, tindakan tegas, pembuangan limbah, praktik bisnis luar negeri, pemalsuan, taktik pengambil alihan, konflik kepentingan, privasi karyawan, hadiah yang tidak pantas, dan keamanan catatan perusahaan membuat para penyusun strategi perlu mengembangkan kode etik bisnis. Penipu internet, penyadapan komputer perusahaan, penyebaran virus, dan pencurian identitas merupakan aktivitas tidak etis yang menjangkiti setiap sektor perdagangan online. Untuk memastikan bahwa kode tersebut dibaca, dipahami, diyakini, dan diingat, pelatihan secara periodik diperlukan untuk menumbuhkan sensitivitas terhadap isu-isu etika di lingkungan pekerjaan. Jika karyawan melihat contoh-contoh hukuman atas pelanggaran serta penghargaan untuk menunjang tinggi kode tersebut, ini akan memperkuat pentingnya kode etik perusahaan. Budaya etika. Bersikap tanpa etika adalah ramuan untuk sakit kepala, inefisiensi, dan pemborosan. Sejarah telah membuktikan bahwa semakin besar kepercayaan dan keyakinan orang dalam etika suatu institusi atau masyarakat, semakin besar kekuatan ekonominya. Sebagian besar hubungan bisnis dibangun berdasarkan kepercayaan bersama dan reputasi. Keputusan jangka pendek berdasarkan ketamakan dan etika yang meragukan akan menghalangi penghargaan yang penting dalam meraih kepercayaan dari pihak lain. Semakin banyak perusahaan yang meyakini bahwa pelatihan etika dan budaya etika menciptakan manfaat strategik. Whistleblowing atau orang yang menyampaikan pelanggaran. Harris Corporation dan perusahaan lainnya memperingatkan manajer dan karyawan bahwa kegagalan melaporkan pelanggaran etika oleh seorang lain dapat berimbas pada pemecatan. Security and Exchange Commission atau SEC baru-baru ini memperkuat kebijakan menyampaikan informasi pelanggaran secara virtual, memerintahkan setiap orang yang melihat aktivitas tidak etis untuk melaporkan perilaku tersebut. Whistleblowing merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun yang mereka temui atau lihat di dalam perusahaan. Orang yang menyampaikan pelanggaran atau whistleblower di dunia korporat menerima hingga 25% dari hasil proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan. Pembayaran untuk whistleblower menjadi semakin umum terjadi. Penyuapan. Penyuapan atau bribery didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai penawaran, pemberian, penerimaan, atau meminta barang apapun yang bernilai untuk memengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain untuk membebaskannya dari tanggung jawab publik atau hukum, sebagai sebuah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerima.
Suap atau bribe adalah hadiah yang diberikan untuk memengaruhi perintah si penerima. Hadiah tersebut dapat berupa uang, barang, hak dalam bertindak, properti, kenaikan pangkat, hak istimewa, honor, objek bernilai keuntungan, atau hanya sebuah janji atau usaha untuk mendorong atau memengaruhi tindakan, pilihan, atau pengaruh dari seseorang dalam jabatan atau kapasitas publik. Penyuapan adalah kejahatan dalam kebanyakan negara di dunia. Romansa di tempat kerja. Romansa di tempat kerja atau workplace romance adalah hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui berlawanan dengan pelecehan seksual atau sexual harassment, di mana Equal Employment Opportunity mendefinisikan perbuatan ini secara meluas sebagai kelanjutan hubungan seksual yang tidak diinginkan, permintaan dukungan seksual, dan tindakan verbal atau fisik bersifat seksual. Pelecehan seksual atau diskrimini adalah melawan hukum, tak beretika, dan merusak bagi organisasi apapun, dan dapat berakhir dalam tuntutan hukum yang mahal, merendahkan moral, dan mengurangi produktivitas. Bagaimanapun, ini penting untuk dicatat bahwa romansa di tempat kerja dapat merusak moral dan produktivitas di tempat kerja untuk sejumlah alasan yang meliputi: yang pertama, keluhan akan sikap pilih kasih dapat naik. Yang kedua, kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. Yang ketiga, mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. Yang keempat, pendapat pribadi dapat berujung pada pendapat kerja. Yang kelima, membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja. Dan yang keenam, tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi dapat terjadi kemudian, baik oleh keterlibatan wanita ataupun pihak ketiga. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya. Contohnya adalah bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit, karyawan, konsumen, dan bisnis lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Setelah berdebat selama beberapa dekade, banyak perusahaan masih berjuang untuk menentukan kebijakan sosial yang sesuai, dampak masyarakat kepada bisnis, dan sebaliknya menjadi lebih nyata setiap tahun. Tanggung jawab sosial korporasi sebaiknya didesain dan diartikulasikan selama formulasi strategi, ditentukan dan dikelola selama implementasi strategi, dan ditegaskan kembali atau diubah selama evaluasi. Kebijakan sosial pada masa pensiun. Kebijakan sosial yang diberikan oleh perusahaan terkait masa pensiun karyawan atau pekerjanya. Kebijakan tersebut seperti kebijakan tabungan pensiun, usia pensiun, dan hal-hal yang berkaitan dengan masa pensiun karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan. Keberlangsungan lingkungan. Strategi perusahaan dan negara semakin diteliti dan dievaluasi dari perspektif lingkungan alamiah. Perusahaan seperti Walmart sekarang tidak hanya mengawasi tawaran harga penjualnya untuk produk, tetapi juga bagaimana produk dibuat dalam rangka praktik lingkungan. Sebagaimana keselamatan dan infrastruktur, tingkat kesehatan khususnya pabrik-pabrik di Asia Tenggara, sejumlah sekolah bisnis yang berkembang menawarkan kursus terpisah dan bahkan berkonsentrasi di manajemen lingkungan. Bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami,
terdapat ketertarikan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap bisnis yang memelihara keseimbangan ekologi, alam, dan menyuburkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak ada bisnis yang ingin reputasinya tercemar. Catatan pelestarian yang baru akan mengancam perusahaan di dalam pasar, membahayakan kedudukannya dalam komunitas, dan mengundang pemeriksaan ketat oleh regulator. Investor dan aktivis lingkungan pemerintah semakin menggalakkan bisnis untuk berperilaku dan perlu lebih bertanggung jawab. Contohnya bahwa bisnis publik melaporkan polutan dan sampai fasilitas produksi mereka. Mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Yang pertama, tantangan ekologi yang dihadapi seluruh organisasi meminta manajer untuk memformulasikan strategi yang memelihara dan melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi. Kedua, strategi lingkungan dapat meliputi kegiatan mengembangkan atau memperoleh bisnis hijau, melepaskan atau mengubah bisnis kerusakan lingkungan, berusaha untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisasi sampah dan konservasi energi, serta mengejar strategi diferensiasi melalui fitur produk hijau. Sebagai tambahan, perusahaan dapat memasukkan seorang perwakilan lingkungan di dewan direksi mereka, melaksanakan audit lingkungan yang teratur, mengimplementasikan bonus untuk hasil lingkungan yang menguntungkan, menjadi terlibat dalam permasalahan dan program lingkungan, memasukkan nilai lingkungan dalam pernyataan misi, menentukan sasaran berorientasi lingkungan, memperoleh keahlian lingkungan, dan memberikan program pelatihan lingkungan untuk karyawan dan manajer perusahaan. Sertifikasi ISO 14000-14001 berada di Geneva, Swiss. International Organization for Standardization atau ISO adalah jaringan dari institut standar nasional dari 147 negara dengan satu anggota per negara. ISO adalah pengembang standar pelestarian terbesar di dunia, diterima secara meluas di seluruh dunia. ISO 14000 merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Anggota standar ISO 14000 memperhatikan perluasan di mana perusahaan meminimalkan pengaruh berbahaya di lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan secara berkesinambungan mengawasi dan memperbaiki kinerja lingkungannya sendiri. Hal yang termasuk dalam rangkaian bidang standar ISO 14000 adalah bidang standar ISO 14001, seperti audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, pelabelan lingkungan, dan penilaian daur hidup terbesar. Standar ISO 14001 meminta agar komunitas atau organisasi berada di tempatnya dan mengimplementasikan serangkaian praktik dan prosedur yang ketika dilakukan bersama-sama menghasilkan sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System (EMS). Selanjutnya, persyaratan utama dari EMS yang berada di bawah ISO 14001 meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan komitmen untuk mencegah polusi, perbaikan terus-menerus dalam kinerja lingkungan secara keseluruhan, dan kepatuhan dengan seluruh berlaku perundang-undangan, serta persyaratan peraturan. Kedua, mengidentifikasi seluruh aspek dari aktivitas organisasional produk dan layanan yang dapat memberikan dampak signifikan pada lingkungan, termasuk yang belum diregulasi. Ketiga, menentukan sasaran kinerja dan target untuk sistem manajemen yang dikaitkan kembali ke tiga kebijakan, yaitu pencegahan polusi, perbaikan berkesinambungan, dan kepatuhan. Keempat, memenuhi sasaran lingkungan yang menyertakan pelatihan karyawan, menentukan instruksi dari praktik kerja, dan menentukan matriks aktual di mana sasaran dan target akan diukur, melaksanakan audit operasi IMS. Dan yang terakhir, mengambil tindakan korektif ketika penyimpangan dan IMS terjadi.